أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Meneruskan lagi bacaan kita dalam surah An-Naml, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai
di ayat yang berkaitan dengan doa Nabi Sulaiman sebagai tanda kesyukuran baginda terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan juga kepada orang tuanya di sini. Yang kedua, orang tuanya. Kalau kita lihat doa Nabi Sulaiman tersebut, yaitu ketika melihat pasukan atau kerajaan semut, kerajaan semut. Makanya di sana Nabi Sulaiman bersyukur dengan doa tersebut. Sebelumnya kita melihat bagaimana Nabi Sulaiman mempunyai tentaranya yang terdiri daripada tiga kelompok, tentara udara, tentara laut, dan tentara darat. Nah, dari semua tentara tersebut ada tentara yang disebut tentara burung. Dari burung. Jadi apa yang terjadi dalam pengamatan Nabi Sulaiman ketika itu? Maka dikatakan oleh Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud. Jadi Nabi Sulaiman ini melihat bagaimana kewajiban atau tanggung jawab seorang pemimpin, ya. Walaupun hanya seekor burung yang kecil, Nabi Sulaiman memerhatikan itu. Ya kan tentaranya kan banyak, kita sudah sebut. Sampai berapa puluh kilometer semua tentaranya. Dari kalangan jin, daripada manusia, dan juga burung-burung. Begitu banyaknya. Begitu banyak. Dan pada satu ketika itu Nabi Sulaiman tidak melihat seekor burung hudhud. Hudhud burungnya kecil, burung kecil, tidak besar begitu. Sampai di situ perhatikan, mana saya kok tidak melihat hudhud yang sedang diperiksa oleh Nabi Sulaiman, pasukannya tersebut. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman sampai menanyakan hudhud ini kenapa? Karena Nabi Sulaiman sampai di satu tempat di kawasan tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman kawasan tersebut kehabisan air, akhirnya mau mencari air. Nah, yang bisa melihat di dalam bumi ini adalah burung hudhud. Burung hudhud ini dia bisa melihat di dalam bumi ada air atau tidak. Maka dari itu ketika sampai di tempat itu tidak lihat mana sih hudhud. Harusnya kan hudhud yang melihat ada air atau tidaknya di kawasan tersebut. Itu satu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa hudhud tersebut diketahui bahwa Nabi Sulaiman di mana di istananya di satu tempat dijaga oleh hudhud. Jaga hudhud apa? Hudhud ini menjaga satu kawasan lobang di tempatnya yang menjaga teriknya matahari. Kalau menjaga matahari di sana, hudhud ada di situ. Ketika hudhud ada di situ, berarti matahari tidak masuk. Tapi ketika itu matahari masuk, berarti hudhud nggak ada. Makanya ditanya, seperti gitu. Jadi beberapa versi yang ada. Tetapi yang kalau kita ikutin sebelumnya, kita melihat bahwa memang Nabi Sulaiman sedang memeriksa tentaranya. Sedang memeriksa tentara. Makanya sebenarnya tafaqqada. Tafaqqada ini artinya memeriksa. Memeriksa tayr burungnya tadi. Burung-burung. Semua tentara burung. Kalau burung bahasa Arab ini biasanya daripada ta'ir ini. Daripada ta'ir. Bahasa Arab ada dua, ta'ir dengan usfur. Kalau ta'ir burung yang mana dia ini terbang. Terbangnya dengan pekerjaan terbang. Ada burung yang bisa jalan. Kalau yang jalan itu disebutnya usfur. Disebutnya usfur. Di sini ta'ir. Jadi kalau kita lihat bermacam burung. Bermacam burung tentara Nabi Sulaiman. Kok Nabi Sulaiman bisa tahu gitu? Ada hudhud yang hilang, yang tidak hadir di dalam kumpulan pasukan tersebut. Ada hudhudnya. Maka dari itu dikatakan oleh Nabi Sulaiman, amkana minal ghaibin.
Apakah si Hudhud ini termasuk orang yang absen, tidak mau hadir, tidak mau datang di dalam pasukan tersebut, di dalam intinya bahasa kitanya apel atau upacara tersebut. Kenapa si Hudhud tidak mau hadir di dalam upacara tersebut? Seharusnya kalau dia tidak hadir kan kasih tahu kepada Nabi Sulaiman. Artinya juga di sini kita lihat bagaimana pemerintahan Nabi Sulaiman tersebut sangat teratur. Kalau misalnya ada orang yang mau izin, Nabi Sulaiman harus tahu. Harus tahu bahwa dia tidak mau pergi kemanakah, akhirnya dia absen dalam upacara tersebut. Tapi ini Hudhud tidak minta izin. Makanya ketahuan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Aina la aral hudhuda. Aku tidak melihat si Hudhud ini. Mana dia? Tidak ada surat, tidak ada tanda, tidak ada minta izin dia kepadaku untuk tidak hadir dalam upacara tersebut. Maka dari itu la u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Aku akan hukum dia dengan siksaan yang keras. Dengan siksaan yang keras. Katanya dikatakan siksaan yang keras ini apa? Dicabut bulu-bulunya itu. Dicabut bulu-bulu si Hudhud ini. Itu diazabnya. Atau juga diputuskan dia punya sayap, janah. Diputus, itu diazabnya itu. Begitu. Azab hukuman seperti itu. Di hukuman waktu dahulu ada yang berbuat salah dihukum. Yang berbuat baik dikasih ganjaran, pahala-pahala. Atau kalau tidak aku siksa dia, aku tidak hukum dia dengan siksaan begitu, aku akan la'azbahannahu. Aku akan sembelih dia. Wah, ini bukan hukum lagi, ini matilah. Kalau ini mana jadi sembelih kan? Disembelih. Pertama hukuman itu disiksa. Kalau tidak disiksa, ya sembelih aja lah. La'azbahannahu. Atau yang ketiga, bisa selamat dari disiksa kah? Atau bisa selamat daripada disembelih? Yaitu aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Atau dia bisa selamat dari dua perkara yang disebut tadi dengan membawa kepada aku bukti yang nyata. Kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Itu mesti. Kan tadi ghaibin, dia termasuk orang yang absen. Masa dia akan dihukum. Tidak lama sesudah itu Nabi Sulaiman famakasa ghaira ba'id. Tidak lama sesudah yang terjadi demikian, misalnya kumpulan upacara, mana si Hudhud? Kalau tidak aku akan hukum dengan 3 perkara tadi. Maka tidak lama sesudah itu Hudhud datang. Hudhud datang. Dia terbang. Maka faqala ahattu. Jadi siapa? Si Hudhud ini berkata kepada Nabi Sulaiman. Ini sebetulnya Hudhud ini ketika Nabi Sulaiman marah, kawan-kawan dia sudah kasih tahu, calling, mungkin pakai WhatsApp lah begitu. Hudhud, Sulaiman marah, kamu hati-hati ini kata begitu kan, ada yang kasih tahu sesama mereka ini. Sulaiman marah, kalau kamu enggak ini kamu akan begini. Makanya faqala, terus dia datang kepada Nabi Sulaiman. Kata Hudhud, ahattu. Aku mengetahui sesuatu yang kamu belum ketahui. Wah, lihat. Artinya Nabi Sulaiman bersama Hudhud ini memang selalu bersama. Ya, Nabi Sulaiman kemana saja Hudhud ikut. Karena memang tentaranya kan, sebagai tentaranya. Jadi kemana-mana Sulaiman tersebut Hudhud artinya akan ikut. Nah, sampai Hudhud ini mengatakan, wahai raja, wahai Sulaiman katanya, aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui. Nah, berarti memang tahu bahwa Hudhud itu Nabi Sulaiman enggak tahu. Nabi Sulaiman tidak karena memang Nabi tidak tahu semuanya. Para nabi, para rasul tidak tahu semuanya. Apalagi yang gaib-gaib. Sedangkan ini bukan gaib.
Sedang ini bukan gaib. Kalau kita perhatikan berarti waktu zaman itu katanya kerajaan Sulaiman kerajaan yang luar biasa, yang hebat. Kok sampai nggak tahu ada negara lain? Ya kan, Nabi Sulaiman tinggalnya di Palestina, kerajaan tersebut. Berarti Nabi Sulaiman belum pergi ke selatan, belum pergi ke selatan, atau misalnya ke mana? Ke Afrika misalnya, atau ke sebelah timur lagi, ke Indonesia misalnya. Belum sampai itu Nabi Sulaiman. Yang masih ada di kawasan lain dengan Zulkarnain. Kalau Zulkarnain keliling dunia dia. Hatta idza balagha sampai ke timur, sampai ke barat, sampai di pertengahan dunia semua lalui Zulkarnain ini. Yang raja beriman yang adil. Makanya dia tahu semua. Tapi Nabi Sulaiman masih di kawasan situ. Nah, makanya si Hudhud ini berkata, wahai Raja Sulaiman, aku mengetahui satu tempat yang mana engkau belum mengetahuinya. Yaitu tempat tersebut wajituka min Saba. Aku datang dari negeri Saba. Yaitu binaba'in yakin, dengan berita yang meyakinkan. Dengan aku datang dari negeri Saba. Berarti kita lihat ya, Nabi Sulaiman itu kawasan, di kawasannya di Baitul Maqdis tersebut. Belum sampai ke negeri Saba. Saba ini di mana? Di Yaman. Di Yaman, bukan di Wonosobo. Itu sama lagi, di Saba. Jadi di Yaman tersebut, dia dikatakan bahwa ini tempatnya di Yaman tersebut. Hudhud, kalau kita lihat begitu jauh itu perjalanannya kan. Nabi Sulaiman misalnya di Palestina. Ini di Israel. Makanya dia tidak hadir. Bisa jadi dia pergi. Pergi ke sana. Maka dari itu kata Nabi kata Hudhud sampai di negeri Saba. Saba ini adalah suatu kerajaan yang hebat waktu zaman dahulunya. Maka dari itu Al-Qur'an ada menyebutkan satu surah namanya surah Saba. Karena kehebatan Saba itu yang menjadi contoh daripada baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Karena di dalam surah, bahkan di surah ada surahnya sendiri kan, surah Saba gitu. Jannataini, kami telah anugerahkan kepada Saba suatu taman-taman. Yang mana taman-taman tersebut dikatakan memang di situ ada ayat, ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang negerinya sangat subur. Ayat yang dikatakan dalam surah Saba tersebut bahwa negeri Saba itu negeri yang tidak ada nyamuknya, yang tidak ada lalatnya, yang tidak ada kutunya, yang tidak ada ulatnya, tidak, semuanya bersih. Sebagaimana disebutkan dalam surah Saba. Sehingga dikatakan kalau perempuan membawa bakul jalan di taman-tamannya, bakul di atas kepalanya, terus langsung buahnya turun jatuh, nggak usah dipetik. Buahnya langsung ada di sini. Itu hebatnya ayatnya itu di negeri Saba. Perempuan kan jalan, ada taman, misalnya di sini taman anggur. Nah, dia jalan aja di situ, anggurnya langsung jatuh ke bakul, bukan ke orangnya. Kalau ke orangnya bahaya kan, ini nggak ke bakulnya. Kecuali durian mungkin, durian di sana nggak ada. Kalau ada enak juga jatuh, hanya kepalanya yang rusak. Buah durian tersebut. Nah itu ayat itu, negeri Sabanya seperti begitu kan. Nah ini Saba. Makanya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, Saba ini nama perempuan atau nama lelaki? Nama lelaki atau nama tempat? Ditanya oleh sahabat. Karena kan Nabi memerintahkan salah seorang sahabat untuk pergi ke Yaman. Makanya ditanya, Saba ini nama seorang lelaki kah, seorang perempuan atau nama tempat? Kata Rasulullah, nama seorang lelaki. Saba itu nama seorang lelaki. Dia asal nama negeri ini. Saba ibni Yashkhub ibni Qahtan sampai kepada Nabi Hud. Sampai kepada Nabi Nuh di bawah anaknya Sam. Nah, itu Saba. Ini memang tempatnya di sana. Orang Arab ya asli. Maka sebutnya Saba. Sampai di sana. Ketika itu Saba dipimpin
inni wajadtu hamra'atan tamlikuhum. Waktu zaman Nabi Sulaiman, maknanya pada tahun 1000 sebelum Masehi, 1000 sebelum Masehi itu yang memimpin Sabah, kan Sabah sudah dari sebelumnya. Sebelum Nabi Sulaiman lagi sudah ada negeri Sabah. Yaitu pemimpin pertamanya itu Sabah ibni Yashkub ini. Sabah ibni Yashkub, kemudian kerajaannya yang hebat. Nah, di situ ketika Hudhud sampai sana, yang menjadi raja adalah imra'atan, seorang wanita. Seorang wanita yang menguasai mereka. Siapa di sini? Ini adalah Ratu Bilqis. Tidak disebutkan di sini namanya siapa. Tapi namanya yang disebutkan ahli sejarah yaitu namanya adalah Ratu Bilqis. Bilqis ibni Surahil, binti Surahil, ayahnya Surahil, nama dia adalah Bilqis. Jadi menggantikan ayahnya. Tapi memang ahli politik siapa Bilqis ini. Karena Bilqis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ibunya adalah seorang jin. Sedangkan ayahnya Surahil manusia, raja. Yang mana Surahil ini sebagai seorang raja yang berkuasa di kawasan Yaman tersebut, dia nggak ada perempuan pun yang menarik hatinya. Macam maaf ibu-ibu, nggak ada yang menarik. Siapapun yang paling cantik dikasih ini, nggak ada yang menarik. Makanya dia bilang saya nggak mau kawin, nggak mau kawin. Terdengarlah oleh jin. Jin dengan manusia kan, kalau yang tahulah cerita bersama-sama kan. Makanya kata itu, kalau gitu ini kesempatan ini kita sodorkan anak kita. Akhirnya disodorkanlah Bal'amah namanya. Nama siapa? Nama seorang perempuan, si Bal'amah. Bal'amah ditawarkan kepada si Surahil. Surahil tertarik, akhirnya kawin. Perkawinannya mungkin kalau di Indonesia kan 7 hari 7 malam gitu. Kalau di sana nggak tahu berapa malam. Akhirnya menikah. Setelah menikah lahirlah siapa? Bilqis, Ratu Bilqis, yang mana Bilqis akan menjadi raja sesudah ayahnya. Itu memang ceritanya sangat panjang itu. Untuk cerita ini saja mungkin bisa seharian kita bicara. Bilqisnya anak raja yang mana istrinya jinniyah, jin perempuan. Kok bisa manusia kawin sama jin? Nggak bisa. Mana buktinya? Cutinya contoh di surah Al-Isra. Surah Al-Isra kan Allah berfirman, wasyarikum fil aulad. Nah, kata Allah kepada iblis. Kan iblis bersumpah, saya akan ganggu manusia. Kata Allah, ganggulah. Dan juga kamu kongsi harta dan keturunan mereka. Artinya bersama-sama, bisa jadi ada perkawinan seperti itu. Dan juga seperti di dalam surah Ar-Rahman. Nah, di dalam surah Rahman, bidadari di surga tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Artinya manusia dan jin boleh menikah seperti begitu. Ada juga yang berpendapat tidak boleh. Masing-masing pendapatnya kita terbuka. Maka dari itu iblis ini, Bilqis ini menguasai siapa? Sabah ini, Ratu Sabah tersebut. Wa utiyat min kulli syai'. Ratu ini, Bilqis ini, dia dianugerahi Allah, diberikan oleh Allah segala sesuatu, kerajaannya itu. Begitu hebatnya. Dan kita sudah sebut keturunannya sebelumnya kan memang sebagai surga ini Sabah ini. Dia ini hancurnya nanti pada abad ke-7. Karena apa? Karena kufur. Fakafarat bi an'umillah, mereka kufur dengan Allah, akhirnya farsalna alaihim sailil arib. Kami hantarkan kepada mereka sehingga binasa semua negeri tersebut. Sesudah apa? Sesudah mereka kufur. Nah, waktu zaman Bilqis ini diberikan segala sesuatu, tentara yang kuat, negeri yang nyaman, negeri yang subur, semuanya dapat.
Makanya katakan utiyat min kulli syai'in. Dan kata Hudhud, walaha arsyun azim. Dia mempunyai singgasana yang besar. Singgasana yang besar, singgasana raja kan. Jadi dia besarnya bagaimana besarnya? Dikatakan lebarnya ini 80 zira, panjangnya 80 zira, ini 40 meter. Mana dari sana ke sana kah? Ini berapa meter nih yang juga ini? Dia punya panjang. Terus dia punya lebar ke sininya 40 separuh, 20 meter. Dan tingginya 20 meter. Ini tinggi apa? Aras, singgasana dia. Bukan dibikin dari kayu jati, bukan. Bukan dibikin, enggak, dari emas. Kemudian dari perak. Dan juga ada semuanya di sana, permata, berlian, semuanya ada. Dan dijaga oleh 600 dayang-dayang. Jaganya itu. Ratu Bilqisnya di mana itu 600? Misalnya ada di sini dia, duduknya di sini kan. Dayang-dayang semuanya adalah sambil kipas-kipas kan gitu. Hebat yang menjaga. Makanya sebutnya oleh si Hudhud, arsun azim. Azim ini besar sangat. Azim. Kalau besar biasa kabir. Arsun kabir besarnya tidak sungguh, tapi sebutnya azim sama dengan sifat Allah, azim, besar sangat. Sama dengan nanti ayat yang berikutnya 36 al-azim, al-arsy al-azim, yang itu punya Allah. Singgasana Allah adalah yang paling besar, al-azim. Tapi yang di sini tidak ada alif lam. Arsun azim, besar. Mungkin yang punya Nabi Sulaiman kalah. Yang punya Nabi Sulaiman kalah dibandingkan dengan Bilqis. Maka itu nanti berita yang insya Allah minggu depan Nabi Sulaiman suruh bawa itu aras dari Yaman ke Palestina. Di dalam nanti ceritanya yang lain. Jadi dikatakan di sini walaha arsyun azim. Malangnya yang membuat menjadi tidak enaknya kata si Hudhud ini, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Tapi mereka ini menyembah matahari. Aku mendapatinya dan juga kaumnya mereka sujud kepada matahari. Sujud kepada matahari. Jadi min dunillah, artinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebenarnya dalam sejarah Bilqis sampai kepada memegang tampuk pemerintahan tersebut karena apa? Dia dengan politiknya akhirnya bisa mengalahkan pamannya, adik daripada Sarahil. Harusnya dia yang jadi raja. Tetapi di dalam pergumulan tersebut akhirnya dengan kepintaran Bilqis, pamannya atau keluarga tersebut kalah. Maka dikatakan begitu. Sayangnya mereka ini menyembah matahari. Artinya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dengan mereka ini menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaitanlah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menjadikan perbuatan buruk mereka menjadi indah. Menjadi indah, zayyana. Yang kita sudah sebutkan kan ayat terakhir daripada surah yang kita baca sebelum ini. Dari surah yang sebelum ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengindahkan perbuatan orang-orang yang berbuat buruk. Yang ini sini setan. Membuat seolah-olah jadi indah. Semua yang dilakukan sujud jadi indah kepada apa? Kepada matahari. Ini dilihat sebagai indah oleh mereka. Dengan melihatnya indah tersebut perbuatan syiriknya tadi, maka fasaddahum anis sabil, menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Kisah-kisah yang sebelum ini juga kaum Nabi Hud, Nabi Lut misalnya, Nabi Syuaib, kaumnya kan semuanya seperti begitu. Jadi diperlihatkan kepada mereka seolah-olah perbuatan mereka itu indah. Akhirnya tertutup.
Mereka terhalang untuk melakukan perbuatan yang benar. Nah, karena apa? Tazyin, penghiasan yang dilakukan oleh syaitan. Makanya fasaddahum anis sabil. Dengan mereka ini terhalang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka fahum la yahtadun, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana petunjuk disebut kalau seandainya mereka ada, mereka akan sujud kepada Allah. Tapi karena mereka tidak mendapatkan petunjuk tersebut, akhirnya alla yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a. Jadi mereka ini sujud tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sujud kepada matahari, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini adalah yukhrijul khab'a, yang mengeluarkan kalau daripada kekosongan tersebut, khaba yang ada di langit dan di bumi. Yukhrijul khab'a, yang tersembunyi di langit dan di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara tersebut. Maka dari itu disambung wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dia yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang apa kamu zahirkan. Tu'linun, tahu. Yang kecil, yang besar dia tahu. Maka ini dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hudhud tadi, memang benar, bahwa yang dilihat di negeri Sabak tersebut seperti begitu. Yang ini yang menyelamatkan Hudhud. Ini yang menyelamatkan Hudhud nantinya. Makanya dikatakan oleh para ahli tafsir, bagaimana Hudhud ini bisa selamat daripada ancaman Nabi Sulaiman tersebut. Bagaimana bisa selamat dari ancaman Nabi Sulaiman? Dikatakan bahwa burung ini, Hudhud ini, dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya dia bisa sampai selamat. Dia senantiasa berbakti kepada dua orang tuanya. Karena sebab itulah dia bisa selamat. Kalau tidak, hukuman yang akan mengenai si Hudhud tersebut. Ya. Allah yang tadi dikatakan la ilaha illahu, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Dia. Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang maha agung. Al-arsy al-azim, arsy yang agung. Nah, arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan termasuk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan bahwa ada 4 makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya. Kalau yang lain semuanya diciptakan dengan ucapan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Tapi kalau aras ini termasuk yang tidak dilakukan dengan kun fayakun. Allah sendiri yang membuatnya. Yaitu aras, yang keduanya qalam, pema Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya surga, itu diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya, bukan dengan kun fayakun, dan juga Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tidak diciptakan dengan kun fayakun. Nabi Adam diciptakan dengan khalaqtu biyadayya. Aku menciptakannya dengan kedua tanganku, atau dengan pengertian kekuasaanku, tidak dengan mengucapkan kun fayakun. Nah, itu aras juga singgasana. Aras ini yang paling besar. Wa kana arshuhu 'alal ma', singgasana Allah di atas air. Ini sangat besar sekali. Nah, dia aras ini di dalam riwayatnya dia berada di atas surga. Di atas surga sudah ada. Nanti hari kiamat tidak hancur. Hari kiamat tidak hancur. Yang hancur hanya bumi saja, manusia dengan yang ada di sini. Sedangkan yang surga nerakanya masih kekal karena di luar langit dan bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu buminya. Tapi di luar itu tidak binasa. Yang ada binasa yang ada di langit dan bumi
tersebut. Sedangkan yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Yang disebut. Maka lah al-arsh al-azim. Arsy ini dibandingkan dengan kursi, kan wasi'a kursiyuh samawati wal ard. Yang mana kursi Allah Subhanahu wa taala ini luasnya seperti langit dan bumi. Sedangkan arsy ini lebih luas lagi. Arsy ini dikatakan kalau kursi disimpannya itu hanya seperti cincin kecil di kursi yang besar. Begitu luas lagi. Arsy. Makanya katakan al-arsh al-azim. Arsy yang maha besar, maha agung arsy-nya tersebut. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, wahai Hudhud, baik, aku dengar apa yang kamu omong. Sekarang saya mau tahu buktinya. Kamu benar atau tidak? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, wahai Hudhud, kami mau melihat, kami mau membuktikan. Asadaqta, apakah engkau berkata benar? Am kunta minal kadzibin, atau engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Dikatakan demikian. Kami mau tahu nih, kamu katakan kamu pergi ke tempat yang aku tidak pernah pergi. Kamu jumpai di sana ada raja perempuan yang menguasai mereka. Kamu lihat bahwa mereka menyembah matahari. Sekarang saya mau tahu benar atau tidak. Khudh bi kitabi, kata Nabi Sulaiman, izhab bi kitabi. Sekarang pergi, terbang kamu ke tempat yang kamu lihat tadi. Bawa dalam itu dengan suratku, bi kitabi. Bawa suratku ini. Fa'alqih ilaihim. Kemudian kamu berikan kepada mereka. Alqih ini dilempar. Kalau diberikan kan dia pakai tangan. Beri. Kalau kan burung nggak pakai tangan, dia pegangnya pakai paruh. Dipegang begini. Makanya kalau begitu pakai paruh apa sebutnya? Lemparlah. Gitu kan. Kalau kamu berikan ini kepada siapa? Nggak masuk akal. Makanya pakai burung itu pegang tangan ke ratu, nih ratu gitu kan. Nggak mungkin. Makanya sebutnya fa'alqih. Lempar aja. Di fa'alqih ilaihim. Ini dikatakan bahwa ketika Hudhud tersebut dia membawanya dengan dengan paruhnya. Lihat jauh dari Palestina pergi ke Yaman. Makanya dikatakan ini ada yang menjaga. Bahasa kitanya ada eskortnya itu. Ini kan surat dari Nabi Sulaiman ini dibawa. Burungnya pergi sana. Berarti kan banyak burung-burung lain, musuh-musuh yang lain. Ada burung-burung yang jahat, ada apa-apa yang jahat. Atau jin yang mau apa seperti itu. Karena memang jin ini kan memang mereka dikatakan mau menghancurkan kerajaan Sulaiman. Maka dari itu istilahnya dia pakai kalau bahasa Indonesia Amerikanya pakai F-15 dijaga. Pergi sampai ke sana dijaga betul-betul. Karena di dalam riwayat ini Hudhud ini hampir terkecoh dengan burung perempuannya juga di dalam penerbangannya tersebut. Tapi dia tidak, terus dia ikut aman sampai di kerajaan di istana Bilqis. Hudhud ini dikatakan ada beberapa versi. Ada memang yang mengatakan langsung sedang si Bilqis duduk-duduk di sana bersama dengan pembesar-pembesarnya, dengan tentara-tentaranya yang ada, burung ini datang langsung ke mana? Langsung kemana? Ke Bilqis, ke haribaan tempat Bilqis. Kalau yang seperti gini, kelihatannya tidak diterima pemahaman. Kenapa? Kalau ada seperti gitu kan, tentaranya ada di situ, lihat burung langsung ditembak gitu. Ya kan mendekati orang ini ada ring 1, ring 2, ring 3, burung mau dilihat tembak aja. Makanya yang satu lagi tidak. Bilqis punya kamar dia, kamar di istana. Jadi burung ini Hudhud dia bilang masuk di mana? Di lubang. Ada lubang di istananya tersebut. Lubang tersebut di kamarnya Bilqis memang disengaja dibuat oleh Bilqis untuk mengetahui matahari masuk ke dalam istananya. Untuk apa? Supaya nanti kalau matahari masuk, Bilqis langsung turun, langsung ibadah, menyembah matahari.
maka disimpan ada lubang tersebut. Begitu kan istana, jadi di kamarnya lubang tersebut ada, matahari misalnya masuk, terus Bilqis istilahnya sembahyang, sembah sujud. Nggak tahu lah bagaimana cara sujudnya, cara sembahyang yang dilakukan. Nah, siapa? Si Hudhud ini tinggal di situ. Jadi si Bilqis ketika melihat itu, dia, kok ini nggak ada matahari? Nggak ada matahari, jadi dia mau sembahyangnya gimana? Dia mau nyembahnya nggak apa? Ketika dia sadar, dilihat ada burung. Hudhud akhirnya terus terbang. Terbang bawa surat tersebut. Wa alqih. Maka dilempar kepada Bilqis tadi. Ada yang juga mengatakan bahwa tidak, Bilqis sedang tidur. Burung ini datang, dilempar begitu saja. Ketika bangun, dilihat ada surat, akhirnya kaget. Ini ada orang masuk kah? Tapi kita dilihat nggak ada tanda-tanda ada siapa-siapa yang masuk. Akhirnya dia ngelihat burungnya ada di sana. Oh, burung di situ. Berarti ini bukan manusia, burung yang kasih. Makanya dikatakan kitabun karim. Surat yang mulia, surat yang mulia tersebut. Maka dikatakan itu satu lagi. Apa yang dikatakan? Jadi dihantar oleh burung tersebut. Sesudah dihantar, fa'alqihi, kamu kembali. Nah, di sini dikatakan ketika sampai kepada Bilqis, kemudian burung itu mundur seperti kita lah sebagai hormat kepada raja, untuk ke belakangnya mundur, burungnya juga mundur ke belakang sampai di ujung kasur, terus terbang, tapi tidak terbang kembali ke tempat yang asalkan disuruhnya begitu oleh Nabi Sulaiman. Unzur, tunggu apa yang mereka akan lakukan. Bima maza yarji'un. Kamu buang. Tawalla anhum. Jangan kamu kembali kepada aku. Tunggu dulu apa yang akan mereka lakukan. Nah, nanti supaya akan diberitahukan kepada Nabi Sulaiman apa yang mereka akan lakukan. Nah, sesudah menerima surat tersebut, Ratu Bilqis berkata, qalat ya ayyuhal mala', wahai pembesar-pembesar. Al-mala'. Mala' ini kalau di dalam Al-Quran ini sebutnya setiap bangsa kaum mempunyai pembesar-pembesar. Makanya sebutnya Mala'ul Fir'aun, pembesar-pembesar Fir'aun. Mala' dari sini Bilqis. Jadi pembesar. Jadi istilahnya bersama dengan Ratu Bilqis tersebut. Wahai pembesar-pembesar, hulu balang, inni ulkila ilayya kitabun karim. Yang ini yang betul memang hanya Bilqis yang nerima, bukan di hadapan tentara. Bukan di hadapan tentara, bukan di hadapan hulu balangnya, pembesar-pembesarnya, bukan. Memang dia menerimanya di kamarnya. Di kamar tersebut, yaitu inni ulkiya ilayya kitabun karim. Aku telah menerima satu kitab atau surat yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Yang tadi dia lihat bagaimana burung tersebut yang ngasih. Berarti ini bukan dari yang sembarangan, dari orang-orang sembarangan, bukan. Bagaimana bisa burung itu datang ke dia dan memberikan itu, makanya sebutnya mulia. Apatah lagi nanti lihat di sana ada cap Nabi Sulaiman. Di mana di suratnya tersebut ada cap resmi Nabi Sulaiman. Maka dari itu sekatan karim surat tersebut karena ada cap. Memang cap surat-surat itu memang penting. Makanya Nabi Muhammad SAW juga akhirnya membuat cap untuk segel istilahnya, segel atau cap pemerintahan sebagai itu surat. Nabi Muhammad SAW mengirim surat sesudah terjadinya Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Makanya Nabi Muhammad kirim suratlah ke raja-raja. Raja di utara, raja di timur, raja di selatan, raja di barat. Kirim surat. Nah, ketika akan menulis surat, Rasulullah SAW diberitahu oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kalau raja-raja itu kalau kita ngirim surat, kalau nggak ada capnya, mereka tidak akan lihat. Mereka tidak akan baca. Harus punya cap. Makanya Nabi Muhammad bikin cap. Nah, capnya sendiri itu segelnya. Pertama para sahabat menuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad di atas, Rasul tengah, Allah di bawah.
Nabi bilang, bagaimana seperti itu? Tidak, jangan seperti itu. Tulis Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Akhirnya dibuat dibalik. Nah, itu menjadi cap Rasulullah. Jadi Rasulullah mengirim surat, capnya seperti begitu. Nah, kalau yang biasa melihat di internet, lihat aja ada cap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga jadi nerima surat tersebut ada cap Sulaimannya. Maka dikatakan kitabun karim, surat yang mulia, kitabun karim tersebut. Yang mana surat tersebut? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, Raja Sulaiman yang mereka. Bilqis ini dia dengar Sulaiman, dia bertanya kepada sebelumnya kepada hulu balang atau kepada pembesar-pembesar. Ini siapa Sulaiman ini? Nah, siapa Sulaiman? Akhirnya ada yang kasih tahu Sulaiman ini dia tukang sihir. Nah, tukang sihir ini dan itu. Akhirnya dikasih tahu jangan bukan tukang sihir. Akhirnya dia seorang raja yang Nah, di sini Bilqis akhirnya tahu bahwa Sulaiman ini seorang raja. Makanya dia kasih tahu kepada pembesarnya, saya dapat surat nih sekarang. Yang mana surat tersebut dari Sulaiman yang sedang bicara sesama mereka. Ketahui bagaimana kehebatan Sulaiman ketika itu. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau bikin surat atau tulis dengan basmalah. Atau melakukan segala sesuatunya, mulakan dengan basmalah. Makanya dikatakan yang pertama sekali menulis surat dengan basmalah yaitu Nabi Sulaiman dengan suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim yang pertama sekali menulis. Nah, dalam surat dengan basmalah ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi tulis yang tersebut. Di mana di dalam surat tersebut sesudah ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim antara istinya adalah Allah ta'lu alayya. Jadi isinya janganlah engkau menyombongkan diri terhadap aku. Kata siapa? Kata Sulaiman. Nah, dia tersebut. Ini nanti bisa dilihat sesudahnya. Kenapa bisa sombong seperti itu? Allah ta'lu. Nah, kan tadi Nabi Sulaiman mau tahu betul enggak Bilqis ini. Yang mana Bilqis ini mempunyai singgasana yang begitu besar. Berarti mungkin kerajaannya begitu hebat. Nah, Nabi Sulaiman bilang kepada Bilqis, kamu jangan sombong. Karena melihat begitu besarnya, mendapat tahu begitu besarnya kerajaannya. Makanya Nabi Sulaiman tulis dalam surat tersebut, Allah ta'lu. Tidak disebutkan engkau masuk Islam, percaya kepada Allah dulu atau tidak. Karena Nabi Sulaiman ini mengetahui dari kisah cerita Hudhud bahwa dia kerajaannya luar biasa hebatnya. Begitu hebatnya, maka dari itu kata Nabi Sulaiman langsung diserang. Jangan kamu sombong. Alayya kepada aku. Dan apa yang kamu harus lakukan? Wa'tuni muslimin. Datanglah kepada aku dengan menyerahkan diri kalian menjadi Islam. Kan lihat bagaimana baru kenal sudah langsung wa'tuni muslimin. Menyerah kepada aku. Begitu Nabi Sulaiman suratnya isinya seperti itu. Sangat tegas. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Tapi pertamanya kan bagus dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi jangan kamu menyombongkan diri kepada aku dan datanglah kamu kepada aku dalam keadaan menyerahkan diri, yaitu dalam keadaan muslimin, Islam, muslimin ini. Muslim di sini menyerahkan diri artinya nanti Bilqis akan muslim juga pada akhirnya. Nah, itu dari surat. Begitu suratnya. Makanya ketika mendapat surat seperti itu kan, jangan sombong. Ini begitu juga. Kenapa sampai begitu? Menyuruh dia jangan sombong. Padahal Bilqis kerajaannya sebagaimana kita akan lihat. Luar biasa juga. Sekarang ini kenapa bisa sombong seperti ini Sulaiman ini? Kemudian kenapa dia meminta saya untuk masuk Islam? Atau kenapa dia meminta saya untuk menyerahkan diri. Dengan surat tersebut akhirnya langsung dipanggil menteri-menterinya. Diadakan musyawarah tergempar bahasa sininya.
rapat apa kecemasan atau rapat apa gitu. Dipanggil semua menteri-menteri dan juga pembesarnya dikumpulkan untuk apa? Melihat surat tersebut. Apa yang diterima oleh Bilqis daripada Nabi Sulaiman tersebut, apa yang mau dibicarakan tersebut. Jadi sudah menerima surat tersebut, bicara kumpul gitu. Apa di dalam perbicaraan di istananya itu nanti, insya Allah kita sambung dalam perjumpaan berikutnya. Wallahu a'lam.